Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua dimanapun Ananda berada, video pembelajaran daring kita kali ini Bapak akan menjelaskan materi sejarah Indonesia untuk kelas 10 di semester 1 ya. Kita sudah masuk di bab 3, dimana di bab 3 ini dengan judul Pedagang, Penguasa, dan Pujangga pada masa Hindu-Buddha. Dengan KD menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, itu KD kita. Nanti indikator kita tentang bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha dan ada beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Ya. Baik, yang pertama di sini ada beberapa teori yang mengatakan kedatangan agama Hindu-Buddha sampai ke wilayah Nusantara. Ya, yang pertama ada teori kesatria. Teori kesatria ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para prajurit atau golongan prajurit dari luar atau dari benua lain ke Nusantara. Nah, atau teori prajurit ini disebut juga dengan teori kesatria. Teori kesatria ini dicetuskan oleh J.L. Mons, V.D.K. Bos, Majumdar, dan lain sebagainya. Kemudian ada teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut N.J. Krom, agama Hindu-Buddha masuk ke wilayah Nusantara atau ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang dari India. Pedagang India ini menetap di Indonesia, kemudian menikah dan menjadi penduduk setempat. Kemudian yang berikutnya ada teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Lor. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang ditarik dengan agama Hindu dan atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Jadi kaum Brahmana ini diundang oleh beberapa raja-raja yang ada pada waktu itu di Nusantara. Kemudian ada teori Sudra. Teori Sudra ini dicetuskan oleh von van Weber. Berdasarkan teori Sudra, masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Kemudian teori kedatangan Hindu-Buddha ada juga yang berasal dari teori arus balik atau bisa disebut dengan counter current. Teori ini dicetuskan oleh F.D.K. Bos. Inti dari teori arus balik adalah masyarakat Indonesia ini memiliki peranan tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik atau Greeks. Buktinya dari teori arus balik ini dengan adanya prasasti Nandala dari kerajaan Sriwijaya. Baik, di sini ada beberapa sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, ada sumber dari dalam negeri. Kita lihat di sini. Kalau sumber dari dalam negeri, ini ada gambar contohnya seperti yupa, ya. Yupa seperti apa bentuknya, seperti itu ada di gambar. Kemudian ada prasasti, ya. Prasasti ada dia berbagai jenis, ya. Kalau yupa di sini yang di Bapak buat adalah yupa dari kerajaan Kutai. Kemudian ada prasasti di sini adalah prasasti yang sangat terkenal, itu prasasti Ciariten dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada juga dari kerajaan Mataram kuno atau prasasti Canggal. Kemudian ada sumber dari dalam negeri atau intern. Sumber dari dalam negeri, ya. Yang pertama, prasasti. Prasasti Mulawarman di Kalimantan Timur berbentuk seperti yupa merupakan salah satu prasasti tertua di Indonesia yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan India. Ditulis dalam kitab Sangsekerta dan huruf Palawa. Kemudian kitab-kitab kuno. Kitab-kitab kuno ini yang ada di Indonesia umumnya ditulis dari daun lontar dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa kuno yang juga merupakan pengaruh dari bahasa Sangsekerta dan tulisan Palawa. Kemudian ada bangunan-bangunan kuno. Bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu ataupun Buddha antara lain adalah atas candi, stupa, relief, dan arca. Baik, di sini ada istilah-istilah dalam sejarah dari kalimat-kalimat yang di atas tadi yang sebelumnya. Yang pertama, prasasti. Apa sebenarnya itu prasasti? Kalian mungkin tahu gambarnya, tahu bentuknya,
tapi mungkin belum pernah melihatnya secara langsung. Jadi Bapak jelaskan sedikit, prasasti itu adalah sebuah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan kertas, serta ada juga yang dengan bahan batu mungkin ya salah satunya. Tapi bahan tersebut memang bisa digunakan sangat tahan lama, itulah prasasti. Kemudian ada arca. Arca itu apa? Arca itu adalah patung. Patung yang dibuat dengan tujuan utamanya sebagai media keagamaan, yaitu sarana untuk memuja Tuhan atau dewa-dewanya pada waktu itu. Kemudian ada stupa. Stupa itu apa? Stupa itu adalah lambang dari agama Buddha yang berbentuk mangkuk terbalik dengan berbentuk segi 4 atau segi 8 atau disebut harmika, serta bentuk tongkat di atasnya. Kemudian ada relief. Relief adalah seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu. Itu relief. Kemudian ada candi. Candi itu adalah istilah dari bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan di tempat ibadah. Peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu Buddha, itulah candi. Banyak candi yang ada di Indonesia ya. Kemudian kita lihat di sini ada gambar-gambarnya ya. Ada gambar prasasti ya. Itulah prasasti di situ. Yang pertama ada prasasti, kemudian ada gambar arca ya. Arca itu dia patung, cuman patungnya di situ digunakan untuk ibadah pada waktu itu. Mungkin saat ini pun masih digunakan untuk ibadah untuk orang yang beragama Hindu. Kemudian ada stupa. Stupa di situ adalah berbentuk seperti bangunan ya, dari bebatuan. Kemudian ada relief. Relief itu adalah bangunan yang timbul. Kemudian ada candi ya. Nah, jadi kalian bisa membedakan beda stupa dengan candi ya. Itu dia. Kemudian ada sumber dari luar negeri. Sumber dari luar negeri ada dasar dari Tiongkok, ada dari Arab, ada dari Vietnam, ada dari Yunani. Sumber dari Tiongkok seperti kronik-kronik, catatan Van Hisen, catatan I Ching ya. Dari Tiongkok ini yang paling terkenal adalah catatan dari I Ching. I Ching ini adalah sebuah musafir pada waktu itu, atau dia bisa dibilang penjelajah dunia pada waktu itu. Jadi dia menuliskan sebuah ceritanya di dalam buku. Jadi buku itu dibuat namanya I Ching. Kemudian ada catatan dari Arab dengan catatan saudagar Arab, buku-buku karyanya Raihan Al-Beruni. Kemudian dari Vietnam, kronik Vietnam dari abad ke-8 Masehi. Kemudian ada catatan dari Champa. Kemudian ada dari Yunani, tulisan karya Claudius Ptolemeus. Ya. Di sini ada penjelasannya ya, sumber dari luar negeri atau dari ekstern. Sumber dari India, hubungan antara Indonesia dengan India di masa lalu dapat diketahui dari kitab Jataka Kita Ramayana. Walaupun tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia, kitab sastra India yang juga dapat dipercaya adalah kitab Mahanidesa yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada abad 3 Masehi. Dalam kitab Geografi Hike yang ditulis pada abad kedua juga disebutkan tentang telah adanya hubungan antara dagang antara India dan Indonesia. Dari beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah terjalin sejak lama. Sejak abad-abad tersebutlah mereka sudah mengenalnya pada abad 2 sampai 3 Masehi. Kemudian ada dari sumber dari Cina. Sumber dari Cina itu berasal pada abad kelima. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang yang sangat lama. Dengan bukti-bukti diantaranya adanya perjalanan seorang pendeta Buddha, Valen, yang melakukan perjalanan dari India ke Yepo atau ke Tarumanegara pada waktu itu, dan kembali ke Cina melalui jalur laut sekitar tahun 413 Masehi. Setelah itu Kaisar Cina Wenti mengirim utusan Sipo ke Pulau Jawa. Kemudian ada sumber dari Yunani. Perdagangan antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dari Claudius Ptolemeus, seorang ahli ilmu bumi Yunani. Ptolemeus menyebutkan nama Labadio yang artinya pulau jelai dalam kitabnya yang berjudul Geographique yang ditulis pada abad kedua. Kata itu diperkirakan merupakan ucapan Yunani untuk menyebut
Yawadipa, yang artinya juga Pulau Jelai. Dengan demikian, disebutkan dalam kitab Ramayana bahwa Yawadipa yang dimaksud itu adalah Pulau Jawa. Kemudian kita lihat jalur masuk agama Hindu-Buddha sampai ke Nusantara atau ke Indonesia. Ya, jalur darat dengan jalur laut. Jadi ada mereka menggunakan jalur darat, ada yang menggunakan jalur laut. Tapi yang pertama dia jalur darat dulu. Kenapa? Ya karena sebelum dia ke jalur laut dia melalui jalur darat dulu. Kita lihat di jalur darat, atau jalur darat ini disebut juga atau dikenal juga dengan jalur sutra pada waktu itu. Jadi jalur sutra ini berawal dari India ke Tibet, terus ke utara ke Tiongkok, Korea, dan Jepang. Rute jalur sutra selatan terbagi dua ya. Kemudian dari India Utara, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya sampailah ke Indonesia. Jadi rute jalur sutra ini ada dua, ada jalur sutra utara, ada jalur sutra selatan. Jadi sutra utara berarti dari India, Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Sedangkan dari selatan, India Utara, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, lalu sampai ke Indonesia. Sedangkan jalur laut melalui rombongan kapal-kapal pedagang yang biasanya berlayar di jalur India dan Tiongkok. Rutenya dari India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya ke Indonesia. Ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran daring kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada video kali ini bisa membantu menambah wawasan kita semua. Sebagai kutipan sebelum Bapak tutup, ada kutipan dari seorang tokoh yang sangat terkenal di bangsa ini, yaitu Bung Soekarno. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Itu kutipan beliau. Terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.